gimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan R4 pada seleksi P3K tahap 2. Di sini kita mendapatkan kabar baik lagi berkenaan dengan resminya usulan untuk masuk pada waktu bagi rekan-rekan R4. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum nanti kita mendengarkan secara lengkap keluhan yang disampaikan oleh rekan-rekan honorer kepada Komisi 10 dalam rakor terbaru RDP Komisi 10 bersama PGRI. Nah, di sini dalam cuplikan rekaman hasil RDP ini, Komisi 10 sangat memberikan dukungan ya untuk rekan-rekan R4, termasuk juga usulan untuk menjadikan P3K menjadi PNS ya, khusus guru dan lain sebagainya. Nah, kita akan simak informasi baiknya bagi rekan-rekan R4 yang resmi ya menjadi P3K paruh waktu, yang mana ini sudah pun diusulkan oleh salah satu Pemda. Resmi honorer R4 masuk gerbong P3K paruh waktu dan tidak boleh satupun diberhentikan. Nah, ini ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengusulkan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Jumlah honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu mencapai ribuan. Nah, ini untuk di Lumajang. Nah, yang diusulkan untuk di Lumajang itu yang pertama adalah ada 4.273 pegawai non-ASN semuanya, yang mana R2-nya di sini sebanyak 207 orang ya. R2 merupakan ex-THK 2. Ini ada 207 orang. Kemudian R3 yang terdata di database BKN itu ada 3.153 orang. Dan yang terakhir adalah R4 ya. Di sini adapun R4-nya yaitu pegawai non-ASN yang tidak terdata itu ada 913 orang. Nah, semuanya ini diusulkan menjadi P3K paruh waktu di Kabupaten Lumajang. Tentu saja ini tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Zudan bahwa seluruh R2 ya 34 itu dapat menjadi paruh waktu asalkan diusulkan dari Pemda masing-masing. Nah, perjuangan yang dilakukan rekan-rekan ini di Komisi 10 juga sama ya. Di sini kita mendengarkan sangat antusias sekali penyampaian nasib dari rekan-rekan khusus juga R4. Cuman yang jadi persoalan bagi saya pribadi ya, bagaimana kok bisa ya rekan-rekan R4 ini ya masuk dalam kategori R4 tetapi mereka kok tidak terdata di database. Ini ada apa nih? Ya, ada apa? Meskipun di sini ini cuplikan rekan R4 yang menangis ini juga dibicarakan di JPNN bahwa di sini disebutkan R4 menangis di DPR 7 tahun honorer diponis non database, tak punya orang dalam. Padahal pendataan untuk database BKN ini tidak perlu orang dalam ya. 7 tahun honorer kenapa tidak bisa masuk dalam database? Ini ada apa? Sebenarnya juga perlu kita pertanyakan. Banyak juga komentar dari rekan-rekan, mungkin rekan-rekan boleh berkomentar kembali. Mengapa rekan-rekan kok ada yang sampai belasan tahun, ada yang mungkin lebih dari 5 tahun bekerja tidak masuk database BKN? Ini waktu pendataan itu 2022, rekan-rekan ini tidak tahu atau seperti apa? Ini juga yang perlu kita pertanyakan sehingga mereka terpaksa menjadi database non database ya, sehingga masuk pada kategori R4. Nah, untuk mendengar keluhan ataupun cerita dari RDP di Komisi 10 ini, mari kita simak videonya secara lengkap. Terus kami meminta penuntasan honorer. Karena kami nih Bu, ada dari P1 dulu, istilah P1 yaitu guru negeri dan swasta yang lulus passing grade di 2021 sampai sekarang belum diangkat, belum penempatan. Itu terjadi di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Itu masih banyak, 1000-an lebih. Saya juga mestinya pemerintah itu menyelesaikan dulu yang PG 2021 baru mengambil lagi terus K2, terus ada istilah R3 itu yang database, terus R4. Selesai semua ini baru buka lagi, tapi kalau membuka itu yang sudah memiliki sertifikasi pendidikan.
kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya, Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi, dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi, dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu. Tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Kami mohon Bu, karena sebelumnya regulasi untuk R2, R3 itu bakalan mendapat NIP, sedangkan kami yang R4 itu terbengkalai. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini, Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami, Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, Bu. Izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Kadang kami mikir juga, Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas. Contoh saya pribadi, Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar, Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak. Karena PNS lebih baik mereka kalau ada jam sekolah, kalau bisa seperti mereka, kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali, Bu. Mohon pertimbangkan itu, Bu. Mohon, Bu, kami mohon lagi, Bu. Ibu, Angkat matur kami, nuwun. Sudah kami tangkap. Matur nuwun. Saya juga guru honorer dulu, jadi saya tahu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Mohon pertimbangannya, Bu. Ibu matur nuwun. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini. Ya, Bu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.